Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tari Saditya Berlin Sunyoto, berasal dari IPS 2022A dengan NIM 116. Nah, di sini saya bersama dengan Bulan Juliana, warga Trenggalek. Nah, di sini saya akan membahas mengenai problematika berbangsa dan bernegara untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama itu, menurut Ibu, problematika berbangsa dan bernegara itu apa, Ibu? Problematika di dalam berbangsa bernegara itu ada beberapa hal, Mbak. Di antaranya keterkaitan dengan bantuan pemerintah, semisal bantuan langsung tunai, itu juga menuai problematika. Salah satu contoh, sesungguhnya pemerintah itu berupaya untuk meringankan beban dari warga negara yang penghasilannya di bawah ya. Tapi ada kalanya salah sasaran ya, atau bisa juga demikian. Sesungguhnya pada awalnya mereka itu memang membutuhkan, tapi kan kita tidak tahu kapan mereka itu akhirnya bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Mungkin pada saat sekarang penghasilan mereka itu katakanlah kurang, tapi belum tentu 1 tahun mendatang mereka itu penghasilannya tetap. Mungkin karena pekerjaan yang baru dengan kondisi yang berbeda, akhirnya mereka itu bisa untuk memenuhi. Tapi mereka itu tidak mau mengatakan apa adanya bahwa saya sekarang sudah berkecukupan, itu tidak mau. Jadi mereka nyaman-nyaman saja dengan bantuan pemerintah. Ini termasuk problematika juga. Semestinya andai kata warga negara itu sadar bahwa mereka itu sesungguhnya sudah tidak membutuhkan bantuan dari pemerintah, kan itu bisa dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan. Itu salah satunya problematika. Kemudian contoh lagi di dunia pendidikan, kaitannya dengan PIP. Oh, ya, iya di dunia pendidikan ternyata itu menimbulkan suatu kecemburuan sosial juga. Salah satu contohnya, loh kok si A itu orang tuanya punya mobil, semestinya semestinya mereka tidak dapat, tapi kenapa mereka dapat? Nah, info-info yang pernah saya dengar, oh PIP itu ternyata tidak hanya melalui dikoordinasi oleh sekolah saja, tapi ada partai politik yang juga ikut memberikan bantuan semacam itu. Dan saya sendiri kurang tahu dari mana mereka itu mendapatkan data, dan seolah-olah datanya itu tidak semuanya valid. Salah satu buktinya yaitu tadi, mereka yang sesungguhnya dari orang tua yang sudah berkecukupan itu tidak mendapatkan, tapi kenyataan yang ada mereka mendapatkan. Padahal saya kasih seperti itu. Padahal sesungguhnya PIP itu kan paling tidak untuk anak yatim, anak piatu, dan orang tua yang mungkin penghasilannya kurang dari sekian juta atau keluarganya itu banyak, sehingga untuk membantu di dunia pendidikan mereka mendapatkan itu. Nah, seperti ini itu termasuk problematika keterkaitan di dunia pendidikan, dan juga bantuan-bantuan sosial yang sesungguhnya itu program yang bagus, tapi ya karena warga negara kesadarannya kurang, itu akhirnya terjadi, bisa dikatakan itu tidak pas gitu ya. Untuk yang selanjutnya itu problem berbangsa dan bernegara bagi generasi muda, itu apa saja nih? Problematika berbangsa dan bernegara bagi generasi muda seperti kita. Ya, bisa juga problematika dalam berbangsa bernegara bagi generasi muda itu kurangnya pemahaman akan sejarah.
Oh, oke. Ya, karena mereka itu kurang memahami akan peristiwa yang pernah terjadi pada masa lampau, sehingga terjadilah sesuatu yang dilakukan oleh generasi muda, katakanlah jiwa nasionalismenya itu katakanlah kurang. Ya, saya yakin kalau mereka itu betul-betul tahu bagaimana bangsa kita pada kala itu, mereka berupaya untuk merebut kemerdekaan ini, mereka berjuang, insya Allah mereka akan lebih mencintai. Namun semuanya itu juga ada masalah keterkaitan dengan adanya kegemaran anak-anak muda sekarang itu, katakanlah di dalam pemanfaatan IT itu kadang-kadang mereka yang dilihat itu tidak ada kaitannya dengan masalah keterkaitan dengan kehidupan berbangsa bernegara. Sesungguhnya mereka itu di dalam dunia pendidikan mestinya mereka itu mendapatkan melalui pelajaran PPKN, melalui pelajaran sejarah, tapi yaitu tadi permasalahan anak sekarang ternyata dampak dari IT itu tidak hanya dampak positif tapi juga membawa dampak negatif, sehingga saya merasakan itu termasuk kemerusutan, ada kaitannya dengan kemerusutan moral untuk generasi muda. Selama mereka itu tidak bisa memanfaatkan ya, kalau selama mereka bisa memanfaatkan itu dampaknya sangat bagus sekali. Kebanyakan itu generasi muda itu lebih condong ke budaya barat. Nah, pengaruhnya pada westernisasi. Mereka menganggap bahwa kalau mereka itu meniru gaya hidup orang barat, mereka itu sudah dikatakan wah. Padahal kita kan punya budaya. Sesungguhnya budaya kita itu budaya yang sangat bagus sekali. Iya, tapi ya itu tadi, mereka kurang mencintai terhadap budaya bangsa mereka sendiri. Nah, ini ya perlu adanya suatu penanganan bagaimana agar generasi muda itu, upaya apa yang dilakukan biar mereka itu mengenal dan mencintai. Jadi mereka tidak hanya mengenal saja, mereka tahu, mereka paham, dan akhirnya mereka bisa mencintai budayanya. Dan itu juga tidak cukup melalui bangku pendidikan. Tentunya di sini orang tua itu juga memiliki peranan penting untuk mengarahkan anaknya, mengarahkan putranya. Gini, sebenarnya malah gini, bukan kesadaran berbangsa bernegara. Sangat amat penting sekali. Karena apa? Perjuangan, kaitannya kembali pada pertanyaan tadi, kaitannya dengan perjuangan bangsa yang mana para tokoh-tokoh pahlawan itu, mereka itu memperjuangkan untuk mendapatkan kemerdekaan itu sampai titik darah penghabisan. Yang jelas mereka itu diwarisi negara dan bangsa ini untuk tetap bisa bertahan merdeka. Jangan sampai bangsa ini akan jatuh ke imperialis kolonialisme barat. Nah, itu sangat amat penting, dan mereka akan mencintai bangsanya, akan mempertahankan kemerdekaan ini kalau mereka itu tahu akan sejarah bangsa ini. Karena atau enggak, bangsa itu di generasi Iya betul. Jadi kokohnya suatu bangsa, berdirinya suatu bangsa, majunya suatu bangsa itu di tangan bangsa itu sendiri, terutama adalah generasi muda. Nah, sekarang itu generasi muda itu sudah bobrok moral itu Bu. Soalnya karena arus globalisasi, karena pergaulan bebas, bahkan having sex itu merajalela sudah. Nah, itu bagaimana untuk mengendalikan atau mengarahkan kembali generasi muda ini Bu? Kalau menurut pendapat saya, itu tidak cukup dari dunia pendidikan, tetapi terutama adalah peran dari orang tua sendiri. Tapi ya gimana ya Pak ya, kalau katakanlah ini memang ibaratkan
makan buah semalakan Nggih. tidak dimakan ibu mati, dimakan bapak mati. Salah satu contohnya ini kalau kita berbicara tentang kehidupan di desa keterkaitan dengan masalah kebutuhan ekonomi, di mana orang tua itu sendiri tidak bisa mengamati tentang perkembangan anaknya. Bapaknya sibuk bekerja, bahkan ibunya mereka meninggalkan keluarga untuk meraup, katakan meraup ekonomi sampai ke negara lain. Ya memang tujuan orang tua itu baik, tujuannya keterkaitan dengan kesejahteraan ekonomi, termasuk di dalamnya pendidikan anak. Tapi yang namanya anak ini harus selalu mendapatkan pendampingan orang tua, pengawasan, iya, terutama keterkaitan dengan HP, ya. Tapi kan kalau di desa orang tua itu pendidikannya mayoritas, bukan semua ya, tapi mayoritas rendah. Bahkan mungkin kaitan dengan IT itu lebih pandai anaknya daripada orang tuanya. Padahal apa yang ada di HP anaknya itu harus bisa dipantau oleh orang tuanya. Ya, apa yang disimpan, masalah film-film apa yang itu semestinya tidak harus ada. Ya, dan lagi kadang-kala orang tua percaya pada anak. Dikala anak pegang HP, mereka yakin bahwa anak itu belajar. Tapi anak dikasih amanah oleh orang tua, mereka tidak bisa mengemban amanah. Mereka kadang-kadang main TikTok dan mohon maaf ya, kadang-kadang termasuk film-film yang selayaknya belum ditonton itu ditonton. Nah, ini sesungguhnya juga merupakan tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah. Semestinya pemerintah itu juga membatasi, memblokir, iya, itu kuncinya hanya satu itu, kuncinya hanya satu. Jadi film-film yang semacam itu kalau bisa jangan bisa sampai masuk ke terutama HP yang sekarang ini anak mulai dari tingkat TK, SD itu sudah memegang HP. Maksud orang tua untuk memfasilitasi pendidikan, tapi kenyataan yang ada itu yang mereka dapatkan. Kalau tempo dulu Mbak, pada ini salah satu untuk perbandingan saja, ya. Dulu itu untuk televisi saja, ya. Film itu yang boleh ditayangkan adalah film-film yang pendidikan, berbau moral, ya, menanamkan moral. Untuk saat sekarang, maaf, tayangan-tayangan di TV contohnya saja artis-artis menggunakan baju yang minim itu dianggap itu biasa, dan itu yang justru dicontoh oleh anak-anak muda sekarang. Nah, salah satu di antaranya itu, ya. Sedangkan mungkin di dunia pendidikan Bapak Ibu guru itu saya yakin mereka juga menyampaikan, di selain guru itu mengajar, juga mereka itu mendidik, memberi wawasan bahwa yang ini tidak baik, ini tidak baik. Tapi saya rasa tidak cukup itu saja. Itu di sekolah mungkin guru bisa memantau, tapi di luar sekolahan kan itu sudah pengawasan masyarakat dan pengawasan orang tua. Pokoknya dampak dari IT, HP itu yang sangat berpengaruh di dalam perkembangan anak, termasuk yaitu tadi pengaruh-pengaruh yang negatif itu sangat besar sekali. Sehingga sekarang mohon maaf ya, banyak anak-anak yang pada akhirnya sekolahnya belum sampai selesai, mereka sudah hamil duluan, semacam itu kan karena mereka ibaratkan mencoba-coba eksperimen, padahal itu membahayakan. Dan sesungguhnya dalam hal agama juga sangat penting, karena orang itu kalau memiliki suatu fondasi agama yang kuat sesungguhnya tanpa ada pemantauan, itu sesungguhnya loh ya, tanpa ada pemantauan mereka itu pokoknya sudah sadar, mereka takut untuk melakukan hal-hal yang negatif. Ini tidak diperbolehkan oleh agama, tapi ya itu tadi, karena ya namanya setan itu di mana-mana, godaan di mana-mana, itu saja tidak
cukup. Apalagi anak muda kan nafsunya masih Nah, gitu. ya betul, ya. Untuk generasi muda seperti saya ini gitu, agar terhindar dari paham-paham yang bisa menentukan nasionalisme gitu Bu. Soalnya itu di dalam kehidupan kamu sendiri gitu, itu banyak banget politik gitu Bu. Ya, Nah, betul. ada yang mendoktrin para mahasiswa itu agar gini gitu. Nah, mahasiswa yang tidak tahu apa-apa seperti maba gitu kan mudah banget terjaring dengan politik yang tidak baik gitu di dunia kampus. Nah, untuk menghindari itu bagaimana nih Bu? Ya, kalau menurut saya itu tergantung dari masing-masing individu. Yang jelas kita itu harus punya filter, kita harus punya saringan. Yang jelas dari awal, dari keluarga, dari sekolah, kita sudah ditanamkan keterkaitan dengan masalah agama. Biasanya melalui agama ya, kadang-kadang melalui suatu agama. Kita sudah memiliki suatu keyakinan yang ya kita teguhkan keyakinan kita itu. Dan keteguhan suatu keyakinan ini kita bisa mendapatkan wawasan-wawasan yang positif ya. Bisa juga kita sering mendengarkan suatu ceramah-ceramah keagamaan yang sifatnya itu nasional, yang sifatnya bukan suatu doktrin, tapi berdasarkan suatu syariah, berdasarkan suatu pegangan yang, nah, insya Allah kalau kita memiliki fondasi agama yang kuat, kita sehingga tidak akan terjerumus dengan doktrin yang semacam itu. Memang ya itu kita harus hati-hati. Kadang-kadang paham-paham yang menyesatkan, ya paham-paham yang menyesatkan. Sangat rentan Itu sekali. ya. Pokoknya kita sering berkomunikasi dengan orang-orang yang sepaham. Insya Allah kita akan terselamatkan. Dan kalau semisal kok paham ini tidak cocok, ya kita berusaha untuk menghindar. Ya, kita berusaha untuk menghindar. Saya yakin karena mahasiswa itu kan walaupun tertentang, paling tidak mereka itu sudah memiliki pola pemikiran yang jauh lebih dewasa karena mereka generasi intelektual. Jadi mereka harus bisa menahan pemahaman-pemahaman yang semacam itu jangan sampai masuk kepada kita. Nah, untuk selanjutnya ini mengenai toleransi antar generasi muda gitu. Nah, sekarang itu banyak generasi muda yang rasis gitu Bu. Rasis itu kayak misalnya kalau temennya dari kan di Unesa sendiri Bu, itu banyak yang dari kalangan orang timur gitu loh. Nah, kadang itu mereka itu kayak enggan gitu loh Bu, bercengkrama atau berteman dekat dengan mereka gitu. Ya. Mengingat negara kita ini negara pluralistik, negara majemuk, baik itu ras, suku bangsa, agama, budaya, itu memang kadangkala itu membuat toleransi di antara bangsa itu berkurang, begitu maksudnya, Mbak. Maaf, mungkin memang saya melihat itu memang ada suatu penurunan toleransi gini ya. Misal dalam satu kosan saja, kalau dulu antara kamar yang satu dengan yang lainnya itu mereka saling mengenal. Mereka saling mengenal dan sangat akrab sekali, seperti keluarga. Bahkan sampai ke orang tuanya pun mereka kenal, karena mereka saling membutuhkan, saling memiliki kepentingan yang sama, mereka saling membutuhkan dan mereka merasa jauh dari orang tua. Tapi perbandingan dengan saat sekarang itu memang jauh. Contohnya di putranya Bu Ani sendiri. Dek, sama iya Bu, ya paling menyapa itu aja. Nah, sama Bu. Nah, inilah pengaruh juga dari HP. Karena dengan adanya HP sudah ada yang dekat, kita mencari yang jauh. Mestinya yang dekat ini kita
saling berbicara, kita saling tukar pikiran, pikiran, gimana budaya yang ada di sana. Kan dalam satu kosan kan mungkin ada yang dari Jawa, ada anak yang Madura, ada yang luar Jawa. Itu seolah-olah mereka itu membatasi, bahkan senyum saja rasanya itu berat. Bahkan kadang-kadang dalam satu kos mereka itu tidak kenal siapa ya namanya. Nah, iya. Jadi itu tadi semuanya adalah pengaruh, menurut saya pengaruh dari HP. Karena sudah asik dengan HP, mereka itu lupa bahwa sesungguhnya interaksi itu penting. Interaksi dengan sesama itu penting. Berarti mereka itu katakanlah sosialisasinya menjadi kurang. Nah, untuk menumbuhkan rasa toleransi itu ya kita sesungguhnya bisa kembali introspeksi pada diri kita. Walaupun toh dalam sekolahan itu sudah menanamkan betapa pentingnya toleransi antar sesama, tapi kenyataan dalam sosialisasinya kurang. Tapi secara umum kalau kita berbicara tentang toleransi, insya Allah bangsa kita itu memiliki toleransi yang tinggi di antara umat beragama. Salah satu contoh dikala umat Islam mengadakan seperti bulan Ramadan, ini ada ucapan dari saudara-saudara non muslim, itu bukti adanya suatu toleransi di antara beragama. Begitu juga umat Islam dikala non muslim, misalnya saja ada hari Natal dan sebagainya. Nah, itu bukti adanya suatu toleransi di antara umat beragama. Tapi kenyataan yang ada, kalau untuk kehidupan sehari-hari terkaitan dengan masalah sosialisasi itu yang kurang, itu saya rasa itu dampak dari HP. Ada yang dekat, kita mencari yang jauh. Nah, untuk selanjutnya ini gini Bu, sekarang kan mahasiswa sekarang lebih aware mengenai pemerintahan. Kadang itu pemerintah yang tidak adil itu mereka juga speak up gitu loh. Adanya demo terus. Memang itu boleh. Nah itu kan boleh selama ya. Menurut saya memang sekarang ini era terbuka. Ya, memang dalam suatu kehidupan berbangsa bernegara, di dalam kehidupan pemerintahan itu memang harus ada katakanlah kontrol sosial, ya, kemudian ada pihak-pihak sesungguhnya bukan oposisi, tapi tujuan mereka itu adalah aspirasi rakyat. Demi kepentingan bersama. Dan sekarang ini sudah tidak zamannya adanya backlist, katakanlah. Enggak. Kita semua bangsa, terutama untuk mahasiswa, ini ada kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Kebebasan menyampaikan pendapat, dan menurut saya mengadakan demonstrasi itu boleh-boleh saja, selama tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis yang menimbulkan suatu kekacauan. Kesadaran hukum dan nilai-nilai Pancasila dalam diri seorang mahasiswa itu gimana nih? Untuk meningkatkan kesadaran hukum dan nilai-nilai Pancasila, soalnya itu nilai-nilai Pancasila dalam mahasiswa itu sudah mulai runtuh gitu Bu. Mereka itu berani speak up untuk menentang pemerintahan, tapi mereka itu juga tidak tahu apa yang akan mereka aspirasikan gitu Bu. Kembali kita belajar pada sejarah. Jadi dalam dunia pendidikan makanya sejarah itu jangan sampai dihapus. Ya, mungkin dari pihak mengatakan bahwa sejarah itu kan pendidikan masa lampau. Kita harus melihat ke depan. Kenapa kita menengok ke belakang? Nah, itu saya anggap itu pemahaman yang sangat salah. Jadi kita kembali kepada sejarah pada masa lalu, peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Dari situ nanti kalau kita itu betul-betul tahu persis dan kita tidak salah menafsirkan,
situ nanti tanpa kita sadari akan muncullah suatu jiwa nasionalisme. Kita akan tahu akan apa makna dari Pancasila itu sendiri. Di dalam Pancasila itu tidak hanya mengandung lima sila. Dari 5 sila ini ada beberapa butir Pancasila yang dulu itu perjuangan gitu. Maksud saya begini, butir Pancasila ini tidak hanya sekedar teori, di mana sebagai bangsa itu harus mengetahui, memahami, setelah paham mereka itu menghayati dan melaksanakan. Nah, itu semuanya ya kita harus menggali dari nilai-nilai Pancasila. Dari mana? Ya melalui sejarah bangsa. Untuk selanjutnya ini mengenai penegakan HAM di dunia pendidikan Ibu. Nah, kadangkala itu siswa yang tidak mentaati aturan, terus karpe dhewe untuk Ibu. Nah, itu kan kadang diberikan hukuman kepada Bapak Ibu guru, oleh Bapak Ibu guru. Tapi orang tua itu tidak terima, Bu. Nah, itu bagaimana menurut Ibu? Ya, ini sebagai warga saya itu kadang-kadang sangat prihatin. Sedikit saya membedakan pada saat Bu Hani masih kecil. Dulu kalau misalnya anak itu istilahnya madul sama orang tua di sekolah dihukum, itu mesti orang tua pemikirannya ya sampean tadi dikasih hukuman sama gurunya karena sampai nakal. Makanya besok jangan mengulangi lagi, dia tidak dikasih hukuman. Tapi sekarang ini beda, ya. Walaupun toh tidak semuanya ya, tapi banyak orang tua sekarang ini ya kembali seperti yang saya sampaikan kaitannya dengan HAM tadi ya. Akhirnya ini banyak orang tua yang mensalah artikan sehingga mereka itu menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh anak, sehingga mereka datang ke sekolahan menghakimi, tidak hanya marah, kadang-kadang menghakimi guru tadi. Nah, sesungguhnya hal ini ya harus ada kesadaran dari orang tua siswa itu keterkaitan dengan masalah pengertian HAM di dunia pendidikan itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu saya pikir alangkah baiknya juga ada sosialisasi. Di sekolah itu kan biasanya ada paguyuban wali murid, ada komite sekolah, ada warga sekolah. Itu dijak ngomong bareng sebelum anak itu masuk ke sekolah tersebut, sehingga orang tua itu akan lebih tahu, oh ternyata maksudnya Bapak Ibu guru itu diberi peringatan semacam ini, tujuannya demikian. Saya yakin selama hukuman itu tidak mengarah pada fisik kekerasan, memang tidak diperkenankan, tapi bukannya orang tua itu harus langsung menghakimi. Mereka kan bisa tuh ya berbicara dengan baik-baik, sopan santunnya juga harus ada. Sekarang kalau orang tuanya nggak bisa sopan, terus anak itu siapa yang mau dicontoh? Biasanya anak itu yang dicontohkan apa yang pernah dilakukan oleh orang tua. Jadi tidak ada bedanya antara anak dengan orang tua, dan sesungguhnya hal itu jangan sampai berkelanjutan. Dan bagaimana agar hal itu tidak berkelanjutan? Saya rasa yaitu tadi dari awal itu sudah ada sosialisasi. Harus terjadi. Iya betul, antara orang tua dan dia. Jadi di sekolah itu harus ada paguyuban wali murid. Itu ya untuk menjalin komunikasi tentang perkembangan anak di sekolah bagaimana, kemudian respon orang tua bagaimana. Jadi tidak segala sesuatu tidak harus diselesaikan dengan cara kekerasan. Ini justru tidak akan menyelesaikan masalah, justru menambah suatu permasalahan yang baru. Impactnya orang tua yang begini pada anak itu kadang itu anak itu semena-mena pada orang lain, Bu. Ya betul. Artinya karena merasa mereka di belakangnya ada orang tua. Iya. Kadang mereka itu
malah menggunakan kekuasaan orang tua untuk Betul. sesuatu yang dari negatif. Yang negatif, Apalagi betul. yang viral sekarang itu kayak Iya. pamer kekayaan, Iya. terus bisa menindas orang lain temannya karena ada orang tua Iya, yang iya. mendukungnya. Padahal di dunia pendidikan itu kan nggak ada bullying, nggak boleh ada bully membuli. Bahkan sekarang ada istilah sekolah ramah anak. Ya, memang nasihat itu tetap harus diberikan. Bukan berarti kalau anak nakal dibiarkan, tidak. Tetap dikasih nasihat. Kalau untuk sesungguhnya sekarang istilahnya jangan lagi hukuman. Karena apa? Kalau berbicara tentang hukuman itu mesti sesuatu yang menakutkan, ya, yang negatif, menakutkan, ya, menasihati, nasihat-nasihat yang andai kata ada unsur tercela, memberikan suatu sanksi, ya, sanksi-sanksi yang sifatnya mendidik. Jadi bukan sanksi hukuman yang membuat, ya, betul itu. Saya rasa sudah cukup banyak banget kita berbincang hari ini, Bu. Sudah kita sudah banyak memahami mengenai problematika berbangsa bernegara di generasi muda, di dunia pendidikan, dan juga di dunia sosial, ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih sudah mau diwawancara. Next kita akan bisa ada lagi untuk proyek kedepannya. Ya, sama-sama. Saya hanya bisa membantu apa yang pernah saya rasakan, yang pernah saya lihat. Sedikit apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kedepannya. Ada kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Pesan singkat saja Bu untuk generasi muda, pesan singkat saja yang bisa untuk membangun generasi muda yang lebih baik lagi. Tingkatkanlah iman dan takwa, karena dengan iman dan takwa akan bisa menyelamatkan generasi muda dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Jadi gitu ya teman-teman, ingat ya pesan dari Bu Heni. Oke, saya rasa sudah cukup podcast kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.